Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua adik-adikku di mana saja berada, adik-adik yang sangat kucintai, ya, baik di Indonesia keberadaannya maupun di luar negeri lah gitu ya. Ada ya kan mahasiswa alumnus kita ya yang sudah bekerja di kedutaan gitu ya. Ada banyak alumnus kita yang sudah di mana-mana, di TNI ada, pangkatnya udah tinggi-tinggi ya, pernah datang ke kampus, rindu katanya sama saya gitu. Dan juga rindu sama saya. Ya, nah banget ya, udah kolonel apa dah gitu ya, udah pakai baju dan lagi. Iyalah, ada yang jadi kepala daerah juga ada gitu. Iyalah, ya, jalankan tugas dengan baik lah. Awak kan udah fakultas hukum, jangan buat malu fakultas hukum lah gitu ya. Betul-betul dijalankan tugas Anda itu sebagai alat negara ya, kelengkapan negara dengan baik lah gitu ya. Jangan korupsi lah adik-adik. Gitu ya, adik-adikku ya. Kasihan rakyat ya. Kalau kita korupsi itu kan uang rakyat yang kita makan. Hasil dari pungutan pajak, retribusi, ya, soal BUMN ya. Itu yang jadi APBN APBD kita ya, agar rakyat sejahtera lah gitu. Saya berpesan itulah sama adik-adikku ya. Ya, jangan sampai kalau nggak udah belajar hukum, awak kan udah ngerti, janganlah pula melanggar hukum kan gitu. Oke. Jangan lupa juga ini protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah ya. Pakailah masker kalau bepergian, jaga jarak, dan selalu cuci tangan ya, bersih-bersih. Bila pulang dari bepergian, langsung buka pakaian kotor, mandi, ganti dengan yang baru ya gitu ya, dengan yang bersih maksud saya gitu ya, di rumah. Jadikan area rumah Anda atau kos-kosan Anda jadi area yang steril bagi Anda dan keluarga gitu ya. Gitu. Apa lagi nih? Cerita apa kita? Oh ya, ini agak bengkak mata saya nih ya. Ini agak bengkak gitu tadi. Mungkin sakit. Ya. Nggak bawa. Ya. Gunting kuku, biasanya bawa gunting kuku memang biasanya gitu di sepeda motor saya itu kan lengkap semuanya gitu. Dari sepeda motor aja nih gitu. Dia mampunya itu mau beli mobil nanti nggak sekolah anak-anak nih, payah nih. Ya, yang penting apalah ya gitu. Kita harus sesuaikan hidup kita sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita gitu adik-adik ya. Jangan melampaui batas kemampuan kita. Nah ini kalau di batas kemampuan kita paksakan, kita jadinya bekerja lebih ekstra lagi, sehingga apa ya, kalau nggak mencapai target itu kita bisa sakit ya kan. Ya ini bisa terganggu nanti pos-pos yang lain, pos untuk bayar listrik, bayar air, untuk anak sekolah ya, biaya uang kuliah, uang sekolahnya, uang jajannya gitu ya. Kan udah dibuat rinciannya rigid itu, yang mana-mana yang urgen gitu ya, yang paling penting itu prioritas utama gitu ya. Baru itulah dia tadi gitu. Listrik, air, uang sekolah, uang kuliah ya kan. Uang apalagi uang jajan, uang pulsa plus uang internet gitu. Ya. Nah, saya nggak mau pakai wifi, nanti si kecil itu, yang si kecil lah masih saya nggak mau ya, pakai kecil masih main game aja gitu. Saya pernah dulu belikan tablet itu waktu SMP, saya kan nggak paham gitu, dia minta belikan tablet bunuh ulang tahun dia, ya dibelikan, saya belikan, sama pakai pulpa gitu, pakai bulnya apa yang dulu kan, yang untuk internet tuh bul, main aja mata saya lihat. Yang memperhatikan orang rumah saya kan kurang juga memperhatikan
ngantuk-ngantuk gitu jadinya kan, merah matanya. Itu rupanya SMP itu masih gitu, SMP lah. Itu sampai tamat lah kalau nggak salah 2 tahun juga itu, kelas 2 mungkin. Nah itu jadi sejak saat itu memang lebih irit namanya kalau pakai internet kan. Tapi wifi lah maksud saya, pakai wifi gitu. Tapi efeknya, side efeknya, si adik yang belum bisa mengendalikan permainan gamenya, nah ini kan berbahaya bagi dia kan. Dia nggak belajar, concernnya ke situ gitu. Dia belum bisa bagi gitu ya. Ini anti radiasi pun saya belikan di handphonenya memang sih gitu, tapi kan itu anti radiasinya, waktunya nanti waktu belajarnya gitu kan. Nah ini jadi nggak belajar dia gitu, asik main game gitu ya. Itulah salah satunya. Cerita mata tadi itu untuk obat mata lah namanya, obat mata. Kalau matanya merah atau bengkak gitu karena sakit mata ya, pakai minyak lampu, minyak tanah. Ini ada minyak tanah yang untuk kompor itu celupkan dikit aja, celupkan dikit gini, tiriskan dia yang sama netes lah, udah tiris dah kering tapi masih ada dia dikit, oleskan di sini. Nah gitu, sama di bawah juga sini ya, dioleskan gitu. Nah, gini. Ah gitu, celupkan lagi, tiriskan, oleskan di sini ya. Udah kali aja itu kan, nggak usah tebal-tebal, yang pun ada dan nampak udah sedikit aja, jangan sampai netes ke mata ya, itu berbahaya. Bener-bener bengkaknya itu nggak mendejut lagi, dia kempes pun malah nanti ya. Nanti oleskan lagi gitu 3 kali lah 1 hari gitu ya, insya Allah gitu. Ini apa tradisional juga saya dari kakak saya, pun nggak ingat saya gitu. Yang ada dari kakak saya itu memang agak rajin masalah-masalah yang tradisional gitu ya. Dia udah di BUMN udah pensiun gitu kan. Pada tradisional dia tahu gitu. Sering sering sama saya juga itu. Ini buat gini gitu ya. Nah, itulah sekilas tentang obat-obat tradisional gitu ya. Ini ada sebenarnya udah saya terangkan di video yang lalu, masalah tidak patut mewaris, karena ada itu onwarde, bisa Anda tonton lah di situ gitu. Ya adik ya. Ya adik, aduh siapa namanya? Ari itu ya. Di Ari ya. Nggak saya catat nomornya, ada di WA ini, di HP video ini gitu ya. Kalau Silvi kan saya catat dulu gitu nih. Hari gitu ya. Tidak bisakah, kira-kira pertanyaan, bisakah ahli waris yang telah mencelakai orang tuanya keluar sebagai ahli waris gitu? Ya, itu pertanyaannya. Ya. Kira-kira gitulah, saya pun gak ingat kali itu. Ya bisa gitu di Ari ya, dan untuk adik-adikku yang lain lah ya, bisa gitu dia keluar dari ahli waris tuh, jadi nggak jadi ahli waris. Apabila pewaris meninggal dunia, dia nggak dapat warisan gitu. Bisa karena membunuh pewaris. 838 itu onwarde ya, 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata atau BW Berhelek Wetbook tuh ngomong gitu, 838. Membunuh pewaris, memfitnah pewaris gitu ya. Tapi udah ada hukuman yang inkrah lah gitu dari pengadilan, memang dia memfitnah dan memang dia membunuh gitu ya. Ya dikeluarkan dari ahli waris gitu, hukumannya ya 5 tahun penjara lah gitu ya. Karena kan memang kalau orang masa membunuh pewarisnya, udah dibunuhnya dia masih dapat ahli waris, rasanya kan nggak adil gitu hukum itu kan. Kalau sempat seperti itu, misalnya dibunuhnya ahli waris, dan ini misal sebagai contoh kan, dibunuhnya pewarisnya, calon pewaris pertama kan dia belum terbuka warisan itu kan,
terbukanya pewarisan itu karena 830 kan, karena si pewaris mau meninggal dunia. Pewarisnya belum meninggal nih, berarti belum pewaris lah namanya, calon pewaris ya kan, dibunuhnya, meninggal, terbukalah peluang mewaris menurut pasal 830 Biwi tadi. Yang membunuh ini anak kandungnya lah, misalnya laki-laki, misalnya laki-laki dia masih boleh mewaris. Wah, kalau begitu nanti membunuh calon ahli pewaris ya, calon pewarisnya dibunuh ini. Kalau memang bisa begitu ya kan, ya kan, dibunuhnya calon pewaris, jadi adalah pewaris, meninggallah pewaris, supaya ahli waris ini dapat warisan. Si ahli waris, calon ahli waris lah masih kan, calon ahli waris ini membunuh calon pewaris, meninggal pewarisnya, masih dapat dia warisan juga karena membunuh itu misalnya. Wah, orang kan melakukan begitu ya, ini kan nggak ada hukum namanya. Jadi hukum itu kan tadi saya bilang berkali-kali, hukum itu menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan gitu. Ya, ketertiban itu kan perlu dengan adanya keadilan ya, karena keadilan diperlakukan adil. Masa pewaris yang dibunuh, ahli waris masih juga dapat yang membunuh ini, kan nggak adil itu. Dibuatlah aturan pasal 838 itu gitu. Walaupun secara umum 830 kan, apabila pewaris meninggal dunia maka terbukalah harta warisan kan gitu. Tapi ada yang tidak boleh, karena misalnya membunuh, memfitnah pewaris gitu ya. Nah ini gitu kan nggak adil kan. Kalau dengan membunuh juga si ahli waris sudah membunuh si pewaris, kemudian dia biasa dapat harta bapaknya, ini kan nggak adil gitu. Jadi kematiannya itu disebabkan dia pula dapat warisan. Nah ini ya, nggak cocok itu kan gitu. Hukum memandang itu tidak adil gitu. Makanya dibuatlah pasal 838 onwarde namanya, orang-orang yang tidak patut mewaris lah gitu ya. Gitu adik-adik. Jadi ada di Arya dan adik-adik sekalian lah gitu. Tadi video saya adalah di situ, bisa lu tonton lah itu lebih lanjut gitu. Ya. Jadi bisa gitu. Tapi ada putusan pengadilan yang inkrah lah mengatakan memang dia gitu. Ya, semua itu muaranya harus ke pengadilan gitu. Nggak bisa, oh udah nih memang dia membunuh. Kenyataan dia udah membunuh. Benar dia udah membunuh. Tapi secara hukum, kita kan mainnya harus dihukum juga. Secara hukum kan harus dibuktikan itu. Yang membuktikan itu ada proses pengadilan. Jadi mulai penyidikan oleh kepolisian, ada BAP-nya, kan saya sering cerita itu, sampai ke penuntutan di jaksa penuntut umum, sampai kepada pengadilan. Nama-namanya ada beda itu. Kalau di kepolisian atau penyidikan itu namanya baru tersangka, ya tersangka. Naik dia ke penuntutan namanya terdakwa. Naik dia ke pengadilan, apabila putusan inkrah sudah ada namanya terpidana, kan gitu. Nah, jadi itu harus dilalui. Hukum juga tidak langsung menyatakan automatically yang membunuh gitu, yang kita lihat dengan mata kita langsung memang dia pembunuhnya gitu. Memang secara orang awam dia memang membunuh lah itu kan, tapi harus proses hukumnya harus ada ya. Nah itulah untuk kepastian hukum tadi kan. Jadi hukum juga mengatur itu. Boleh Anda katakan dia tidak patut mewaris nanti, boleh Anda katakan dia tidak patut mewaris karena membunuh, boleh. Tetapi yang ngomong itu, yang memastikan itu juga hukum gitu. Hukum mengatakan dia terpidana karena membunuh ahli waris inkrah gitu ya putusannya. Barulah dia dianggap tidak patut untuk mewaris si pembunuh ahli waris tadi itu. Si pembunuh pewaris tadi gitu ya. Itu deh. Ya kan? Gimana? Ya. Nyanyi lagi dulu ya, agak santai. Lagu apa Lebit Gade, tapi nggak pakai gitar ya. Nggak. Aduh, tapi jangan lupa like and subscribe ya. Jadi ya, untuk membantu konten ini biar lebih semangat saya nih ngasih
tutorial gitu ya. Tutorial hukum secara sepintas, santai, sersantap, serius tapi santai. Adik ini pun enak dengarnya, nggak anu ya. Biar bisa diedit nanti ada saya carilah orang yang bisa ngedit gitu ya. Itu kan perlu dana, masa saya suruh orang nggak saya bayar gitu. Waduh, ini kacau nih ya. Ya, kalau temen atau apa kan kita harus menghargai orang lain ya, dia bekerja sama kita gitu. Nggak boleh itu gitu. Ya, belum bisa ya, saya cuman beginilah dulu gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ada like and subscribe ya, gitu, mereka bisa bantu untuk edit saya nanti gitu ya. Adik-adik ya, nyanyilah kita dulu ya, biar agak santai gitu ya. Lagu apa nih? Ebit GAD apa? Gugusan hari-hari ya, itu Camelia ya. Gugusan hari-hari indah bersamamu Camelia, bangkitkan kembali rinduku mengajakku ke sana. Tereng tereng, ingin ku berlari mengejar 1000 bayangmu Camelia. Tak pedulikan ku terjang, walaupun harus ku tembus padang hilalang. Tereng tereng, tiba-tiba langkahku terhenti, berjuta tangan telah menahanku. Ingin ku maki, mereka berkata, tak perlu kau berlari mengejar mimpi yang tak pasti. Hari ini juga mimpi, maka biarkan dia datang di hatimu, di hatimu, di hatimu. Ya gitulah ya, sekedar menghibur. Saya lah pribadi ya terhibur karena nyanyi. Perlu kita relax gitu, jangan tegangnya, mengendorkan urat-urat saraf nyanyi gitu, atau tertawa malah kan itu kan bagus. Makanya ada komunitas apa tertawa itu kan ada ya gitu. Kalau enggak hidup ini pegang banyak beban kan, jadi beban itu supaya dihilangkan lah gitu ya. Hidup ini jangan dijadikan beban gitu ya adik-adik. Jadi menghibur diri saya sendiri dan adik-adik lah, mudah-mudahan terhibur dengan lagu ala kadarnya gitu, tanpa musik, hanya nyanyi aja. Musiknya ya suara saya juga tet tet teret ya, treng toreroreng ya, treng treroreng. Oke lah ya adik-adik ya, yang bisa kita buat ya lebih baik tadi ya. Hidup itu harus setiap saat itu berubah jadi lebih baik kalau bisa gitu ya. Jangan menurun, misalnya minimal mempertahankan hidup kita itu flat lah gitu ya, itu pun kurang baik sekali gitu. Udah memadai lah, normal gitu. Tapi kalau bisa meningkat lebih baik gitu adik-adik ya. Apalagi masih muda macam awak itu ya. Yang tahun-tahun lah kalau mau belajar hukum itu memang harus tahun-tahun nanti sampai S3-nya, ambil prop guru besar gitu ya. Ya adik-adik, belajar dan belajar gitu ya. Jadi kan belajar itu apa? Canduan. Jadi kalau bisa ada kecanduan dengan belajar, bukan dengan sabu-sabu atau ganja. Ini udah merusak. Jadi kan belajar tuh jadi candu bagian. Anda belajar tuh candu banget gitu ya. Tapi perhatikan juga kesehatan gitu. Jangan belajar nggak makan, lupa makan. Nah ini kan harus seimbang lah. Bisa lebih besar belajarnya, tapi makan diatur 3 kali 1 hari. Jangan lupa, jangan berupa beribadah, berdoa kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya. Ya, apapun agamanya, please gitu.
Ya, doa kita kepada Tuhan kita gitu ya. Jadi seimbang di antara aktivitas kita dan doa gitu. Mudah-mudahan sinerginya ada gitu. Ya adik ya. Jadi hidup itu indah. Jadikan hidup Anda itu hidup yang indah, bukan karena harta yang bergelimang harta gitu. Ya Anda hidup sederhana tapi Anda bahagia gitu. Kebahagiaan itu bukan terletak di materinya gitu, tapi bagaimana Anda memanage, mengelola hidup Anda dengan baik gitu. Iya. Hiduplah kebahagiaan itu yang dicari gitu ya. Apalah gunanya harta yang melimpah tapi nggak bahagia, kan bisa gitu. Wah ini berbahaya nih gitu ya. Frustrasi dia, kaya raya tapi kosong jiwanya, nggak bahagia dia gitu. Ya, dengan membahagiakan orang lain Anda akan bahagia gitu. Adik-adik itu kuncinya juga itu. Bahagiakan istri Anda, keluarga Anda. Kalau perempuan suami Anda, anak-anak Anda ya gitu. Ya. Kalau Anda bisa membahagiakan mereka dan Anda bahagia, memberikan mereka kebahagiaan, berarti Anda udah bahagia gitu. Perhatikan orang-orang di sekitarnya yang nggak mampu, sesuai dengan kemampuan Anda memperhatikannya, nggak usah berlebihan. Misalnya nggak mampu ya semampu Anda gitu ya, tapi diperhatiin. Mas Anda yang sendiri makan enak gitu, yang sebelah Anda nggak makan begitu ya gitu ya adik-adik ya. Begitu sajalah ya, jangan bosan-bosan lah dengan channel saya ya. Ini sharing-sharing lah kita ya, moga-moga bermanfaat ya adik-adik ya. Jangan lupa like and subscribe ya adik-adik ya channel saya, agar saya lebih semangat lagi untuk buat konten-konten lebih bermutu dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.